Punyamu tuh gak bisa bangun. Pak Ijo tuh fitnah loh dek. Ya punya aku bisa bangun toh. Tapi kok kamu ditinggal istrimu tahun-tahun, kamu gak mau kayak gituan sama aku? Jangan-jangan iya ya mas ya? Ya enggak toh dek, ini punya aku tuh masih tegak berdiri bisa bangun loh dek. Kamu tuh ngawur kalau ngomong tuh. Udah kalau gitu buktiin kalau emang bener-bener itu mau bangun. Ya, masa di sini toh dek. Ya gak apa-apa lah, orang gak ada orang juga. Yuk. Agak ke situ yuk. Ya. Udah mas, nggak usah banyakan omong lah. Yuk langsung aja yuk. Hari ini aku terakhir nyapu rumah ini karena aku besok kan terbang ke Taiwan. Setelah aku pergi dari rumah ini, pasti aku kangen banget sama Mas Agus nih. Mana ya Mas Agus ya? Mas, Mas Agus, Mas Agus. Ya dek. Kamu habis mandi Mas? Iya dek. Emang mau kemana sih? Sawah. Ih, jangan ke sawah dulu yuk, kita duduk yuk. Apa lah? Udah yuk, pokoknya kita duduk dulu. Nopo? Lah, Mas gimana toh? Besok kan aku terbang ke Taiwan toh Mas. Loh, lah bukannya terbangnya tuh tanggal 10 tadi? Lah iya, besok kan tanggal 10 toh Mas. Kamu ini gimana toh? Walah besok itu tanggal 10 toh. Ya iya. Nah terus maksud kamu tuh gimana toh dek? Aku kok hari ini nggak boleh ke sawah? Oh alah Mas, namanya juga istrinya mau kerja ke Taiwan kan jauh, kan juga lama toh. Ya, seenggak-enggaknya ini kan hari terakhir kita bersama. Yuk kita mesra-mesraan, bubuk-bubuk bareng gitu toh Mas. Kamu ini Ya udahlah kalau gitu dek. Aku juga pasti nantinya kangen banget sama kamu. ya iya makanya itu. Kalau hari ini kamu ngasih aku kenang-kenangan yang manis kan, kalau aku di sana kangen sama kamu kan enak Mas. Aku bisa ngingat itu loh Mas. Yuk Mas Iya yuk. iya ya udah. Dek, Ya Mas. semuanya itu Mas ini malu loh dek sama kamu dek. Malu kenapa lagi? Seharusnya yang harus bikin bahagia, harus nyukupin kebutuhan tuh Mas sebagai kepala keluarga lah. Ini malah kamu mau cari nafkah Taiwan. Udah Mas, nggak apa-apa Mas. Kita kan satu keluarga Mas. Siapapun yang nyari nggak apa-apa. Yang penting kamu izinin aku. Nah aku izinin dek, tapi yang Mas tetap merasa nggak enak dulu dek. Udahlah Mas, nggak usah banyak pikiran. Intinya Mas itu doain aku supaya aku sukses. Terus nanti kita pulang bisa berkumpul lagi. Duit kita banyak Mas. Udah dek kalau begitu. Udah Mas, nggak usah banyakan omong lah. Yuk, langsung aja yuk. Mas, Ya. nanti kalau aku udah nyampe Taiwan, terus kangen kayak gini gimana Mas? Ya sekarang kan zaman canggih toh dek, tinggal video call bisa. Ya video call sih bisa, tapi itunya kan tetap nggak bisa toh Ya Mas. kita itunya di video call aja lah. Hmm, Anak-anak muda itu loh. kamu ini Dek, apa? oh, kamu janji ya, kamu harus setia ya. Ya kamu juga yang janji, biasanya kan laki-laki yang nakal. Ya kalau Mas ya enggak, Hmm. soalnya cintanya konyong-konyong koder sama kamu. Ya, Iya Mas, aku janji Mas. Ya udah Mas, kita bubuk lagi Mas. ya udah ya.
Sep, Iya Mbak Rin, duduk dulu Sep. mau ada apa Mbak? Mbak mau nanya-nanya dulu. Mau nanya apa Mbak? Nah, sekarang Mbak Rini mau nanya apa Mbak? Sep, gimana rasanya nikah sama Mas Paijo? Rasanya enak nggak? Eh, Mas Paijo di mana Mbak? Ada tuh di belakang. Jadi sebenarnya jujur ya Mbak, aku tuh menyesal nikah sama Mas Paijo Mbak. Kok menyesal? Emang kenapa? Jadi gini loh Mbak, dulu sebelum aku menikah sama Mas Paijo, aku tuh udah punya cowok Mbak. Terus kita saling mencintai. Terus kenapa kalau kamu dulu udah punya cowok dan saling cinta, kenapa kamu nikahnya sama Mas Paijo? Mbak kan tahu sendiri, Mas Paijo itu di kampung kita terkenal sebagai juragan Mbak. Ya aku pikir dulu kalau aku nikah sama juragan itu hidupku bakal bahagia Mbak. Nggak taunya Mas Paijo itu pelitnya minta ampun Mbak. Jadi kamu menyesal Sep nikah sama Mas Paijo? Ya kalau boleh ngomong jujur, iya Mbak aku menyesal. Sama Sep, Mbak juga menyesal udah nikah sama Mas Paijo. Hah, menyesal? Kenapa Mbak? Iya, sama seperti yang kamu bilang tadi Sep. Mas Paijo itu kan pelitnya minta ampun. Iya Mbak bener. Kamu tadi ngomongin aku ya? Enggak kok Mas. Itu nyebut nama Paijo pelit. Bukan Mas tuh salah dengar. Yang kita maksud tuh Paijo penjual kambing itu loh Mas. Oh, Paijo itu. Iya. Iya. Tapi aku nggak pelit kan? Ya enggak lah Mas. Itu janda keluar rumah. Mas, kamu mau kemana Mas? Aku kasihan lihat kalian berdua. Kasihan kenapa Mas? Kamu capek nyapu dan kamu capek siramin kembang. Kan yang masak belum ada. Terus maksud kamu apa Mas? Aku mau nikah lagi. Mau nikah lagi Mas? Mesti. Ya udah sana, ambilin sendal. Iya Mas. Cepat. Ini Mas. Ya udah aku mau pergi. Ya Mas. Sep, Mbak, lihat tuh. Mas Paijo tuh semena-mena Mbak sama kita. Kita harus bales Mbak. emang kenapa Sep? Ya pokoknya kita harus bales Mbak. Terus caranya gimana Sep? Caranya Mbak, kita selingkuh aja Mbak. Masa Mas Paijo mau nikah lagi, kita cuma diem aja Mbak. Terus kamu mau selingkuh sama siapa? Tadi kan aku udah cerita, aku punya mantan. Ya aku selingkuh sama mantan aku Mbak. Kalau kamu selingkuh sama mantanmu, aku sama siapa Sep? Mbak Rini kan masih cantik, masih muda. Cari Mbak, pasti masih banyak yang mau sama Mbak. Mana? Kalau kita diam terus Mbak, kita semakin ditindas sama Mas Paijo. Mending kita selingkuh, bener kan? Iya juga ya Sep. Udah Mbak, kita ngobrolin di dalam aja yuk sambil sarapan. Oke. Ya. Deyut. Pak Paijo, pegang-pegang. Kita ini bukan mukrim loh. Aku mau ngomong penting banget sama Mau dia. ngomong apa? Deyut, aku udah lama memperhatikan Deyut loh. Emang kenapa Pak Paijo? Aku cinta mati sama Deyut dan ingin nikah sama Deyut. Ih, ogah. Kenapa? Deyut kan janda dan aku orang kaya. Pak Paijo, asal Pak Paijo tahu ya, di hatiku nih udah ada laki-laki. Siapa itu? Mas Agus. Wah. Apa kelebihan Agus? Kok bisa mengalahkan aku? Banyak Pak Paijo. Apa? Kalau kaya, lebih kaya aku. Kalau ganteng, 11-12 lah. Dia yang 11, aku yang 12. Dan satu lagi, dia punya istri. Pak Paijo, cinta itu buta Pak. Nggak mandang dia punya istri, dia duda apa dia bujang.
tetap di hatiku tuh ada Mas Agus. Kurang ajar Canda ini. Berani-beraninya nolak cintaku. Aku harus pakai cara licik ini. Tapi apa ya? Nah, aku udah ketemu ide. Ini Pak Paijo kenapa lagi malah bengong liatin aku dari bawah ke atas. Jajan pikirannya kotor nih. Pak Paijo, liatin apa kamu? Enggak liatin apa-apa. Nah itu liatin dari bawah ke atas. Jangan kamu liatin iniku ya? Enggak kok. Udahlah, mau pergi. Mbak, tunggu. Apa lagi? Kamu tahu nggak si istrinya Agus ke Taiwan itu? Kenapa? Itu gara-garanya potongnya Agus nggak bisa gini. Makanya si istrinya kabur ke Taiwan. Bohong kamu nih. Udahlah, aku mau pergi. Buang waktu aja. Sombongnya udah janda jual mahal. Pak Paijo, aku jual mahal aja banyak yang ngantri. Itu contohnya kamu. Dari dulu kan kamu ngiler sama aku. Awas, suatu saat aku pelet kamu. Gila, janda itu kalau jalan pantatnya megal-megal. Suatu saat aku harus dapatin dia bagaimanapun caranya. Sekarang itu aku udah menjadi orang yang sukses, punya kebun pepaya, punya sawah. Tapi ternyata hidup tanpa istri itu berat banget ya. Adik Erna ini kok lama, udah waktunya pulang kok nggak pulang. Ada apa sebenarnya ya? Mas Agus mana ya? Oh itu Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus. Mas. Dek Iyut ya? Iya Mas. Oh alah, Dek Iyut. Pantesan tak cariin di rumah nggak ada. Ternyata di sini toh. Untung aku cerdas, langsung nyariin kebun pepaya. Oh, Aku bawain minum. makasih Dek Iyut. Nah emangnya ada apa toh? Mas Agus nih lo. Kalau ketemu selalu tanya ada apa toh? Ada apa toh? Oh, Dek Iyut. Di sini manas. Yuk kita digubuk yuk. Ya Mas. Yuk Dek Iyut. Mas. Ya. Nggak usah digubuk ah. Di sini aja malah sejuk loh. Oh ya udah kalau gitu. Duduk Dek Iyut. Iya Mas. Diminum Mas. Minum ya Dek Iyut. Iya Mas. Dek itu tahu aja loh. Kok aku tuh lagi haus. Mas ini nggak ngerasa apa emang udah mati rasa toh. Lah emang apa toh Dek Iyut? Aku nih cinta loh Mas sama kamu dan sayang sama kamu. Ya, aku kan udah ngomong sama Dek Iyut, bahkan sering ngomong kalau aku tuh kan udah punya istri loh Dek Iyut. Nah Mas, istri Mas kan udah lama nggak pernah pulang. Kok masih ngarepin istri terus toh? Yuk, kita pacaran gitu loh Mas. Ya, mau gimana lagi loh Yud, Dek Iyut. Ya jujur Dek Iyut, aku tuh sama sampean itu ya ada rasa ya, terpesona lah, tapi ya aku kasihan toh Dek Iyut kalau istriku di sana kerja terus aku di sini malah selingkuh. Nah Mas. Ya, selingkuh tuh boleh loh Mas, asal jangan sampai ketahuan. Apa Mas Agus ini nggak kejut? Kan udah lama nggak kayak gituan. Ya jujur Dek Iyut, sebenarnya ya kecut, tapi mau gimana lagi loh. Mau gimana lagi? Walah Mas, aku loh udah siap kapanpun kamu mau. Dek Iyut, sebentar ya, aku angkat telepon dulu ya. Siapa Mas yang bel?
Dek Irna yang telepon istriku. Cemburu aku Mas, gak suka. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu ya. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Dek. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Lah kamu? Alhamdulillah aku juga sehat Mas. Mas, aku mau minta maaf. Maaf apa toh? Aku nggak bisa pulang Mas. Dan aku pun juga nggak akan pulang. Iya toh iki. Aku di sini sudah menemukan laki-laki yang cocok Mas. Jadi Mas nikah aja ya. Jangan nunggu aku lagi. Dek, kamu tuh ngomong apa tuh, Dek? Ya sudah ya Mas. Assalamualaikum. Dek, jangan tutup. Dek, HP-nya, Dek. Nah, Pak Paijo nih, aku ini lagi nggak mau ngeliat wajahmu ya Pak. Yud, bener toh kataku tadi, kalau burungnya si Agus itu nggak bisa berdiri, makanya istrinya nggak pulang, cari laki-laki lain. Pak Paijo ini ngomong apa toh? Semakin muak aku dengar suara kamu. Yud, nanti kalau kamu udah sadar mau nikah sama aku, telepon ya, WA aku kan masih ada. Nggak sudi ya. Agus, jadi orang itu kayak saya, istri 2 dan mau 3 sama Mbak Yud. Stres itu Mas, jangan dengerin. Dek Yud, emang beneran kamu mau nikah sama Pak Paijo? Oga banget Mas. Kok ibarat di dunia ini nggak ada laki-laki, cuma ada dia. Mending aku hidup sendiri. Dek Yud, mbok aku tuh dikasih solusi toh, Dek. Solusi apa Mas? Kamu tahu sendiri toh, barusan lu di Erna istriku telepon kalau dia di sana nikah lagi. Aku gimana, Dek? Oh alah Mas, Mas ditinggal nikah lagi kok ini. Ya udah nikah aja sama aku. Kamu udah tahu kalau aku ini cinta sama kamu dan kamu juga cinta sama aku. Ya udah, tunggu apa lagi? Oh ya, Dek. Mas, maaf ya sebelumnya. Ya. Kok aku jadi ragu ya? Apa kata Paijo tadi emang bener Mas? Punya itu gak bisa bangun. Paijo tuh fitnah loh, Dek. Ya punya aku bisa bangun toh. Tapi kok kamu ditinggal istrimu tahun-tahun, kamu gak mau kayak gituan sama aku? Jangan-jangan iya ya Mas ya? Ya enggak toh, Dek. Ini punya aku tuh masih tegak berdiri bisa bangun loh, Dek. Kamu tuh ngawur kalau ngomong tuh. Udah kalau gitu buktiin kalau emang bener-bener itu mau bangun. Ya, masa di sini toh, Dek. Ya gak apa-apa lah, orang gak ada orang juga. Yuk. Agak ke situ yuk. Wah, ternyata punya kamu lebih hebat Mas dari mantan suamiku. Kamu sekarang percaya toh kalau kata-kata Paijo itu bohong, fitnah? Iya Mas, maafin aku ya. Kamu senang sekarang, Dek? Seneng dong. Dek Yud, Iya Mas. berarti kan aku nggak salah toh, orang istriku yang berkhianat duluan. Maksud kamu apa toh Mas? Ya kan istriku yang ninggalin aku duluan loh, Dek Yud. Aku kan nggak salah toh berbuat begini. Gak ada yang salah Mas. Kamu selingkuh juga gak ada yang salah, asal gak ketahuan kok. Tapi kita nih sekarang nggak selingkuh loh, Dek. Soalnya aku tuh mau ambil kamu sebagai istriku, Dek. Yang bener Mas. Iya. Makasih banget ya Mas ya. Ternyata kalau jodoh itu akan kemana ya, Dek? Iya Mas, dan cinta itu gak ada yang salah. Ya iya, aku tuh udah ngempet loh sebenarnya karena aku kasihan sama istriku. Malah istriku berkhianat. Ya berarti kamu jodohku, Dek Yud. Berarti diemmu selama ini tuh karena itu. Ngempet loh, Dek. Ya kan aku tipe laki-laki yang setia loh, Dek. Sebenarnya malu-malu tapi mau kan. Ya udah yuk kita pulang. Tapi beneran kamu gak mau sama Paijo gemblung itu kan? Mas, dari tadi nanyanya itu. Ogah banget. Dah, makasih ya, Dek. Ya. Ini ada apa ya? Tumben-tumbenan Dek Septi ngajak ketemu. Ya itu Mas Riko. Mas Riko. Oh no, apa tuh, Dek? Kok kamu ngajak ketemu aku?
Mas, aku mau balikan sama kamu, Mas. Kamu ini ngomong apa toh, Dek? Dek, Aku beneran, Mas. Aku nyesel, Mas. Dulu aku ninggalin kamu. nyesel. Tapi kamu nikmatin kan nikah sama juragan Pak Ijo? Enggak, Mas. Pokoknya aku tuh pengen balikan sama kamu, Mas. Kamu mau toh, Mas? Kamu ini beneran apa bercanda toh, Dek? Ya aku beneran toh, Mas. Masa aku bercanda? Aku tuh masih sayang loh, Mas, sama kamu. Sama, Dek. Sebenarnya tuh aku masih sayang sama kamu, Dek. Aku nggak mau nikah sama wanita lain. Aku maunya sama kamu, Dek. Beneran, Mas? Kamu mau balikan sama aku? Iya, Dek, beneran, Dek. Makasih ya, Mas. Iya, Dek. Sakti, ngapain kalian? Mas Paijo, mulai detik ini aku mau omong jujur, Mas, sama kamu. Aku mau balikan sama Mas Riko. Aku minta cerai dari kamu, Mas. Hei Riko, kamu itu anak kemarin sore, anak ingkusan. Berani-beraninya ngerebut istriku. Pak Ijo, yang ngerebut Dek Septi itu kamu. Dulu Dek Septi itu pacar aku, kamu rebut jadiin istri. Mentang-mentang banyak harta. Berarti kamu berani sama saya? Aku nggak takut sama kamu. Hei Dek Septi, oke kamu minta cerai sama aku, tapi kamu nggak mungkin dapat harta sepeser pun. Heh, Mas Paijo, emangnya kapan, Mas, kamu pernah ngasih aku duit? Baju, perhiasan, sendal, celana, itu yang beliin semua Mas Riko ya? Ya udah, kalau gitu kita cerai. Oke, kalau gitu. Yaudah, Mas Riko, ayo kita pergi. Ya, sana pergi kamu. Besar lagi pelit. Aku masih banyak wanita yang suka sama aku karena aku kaya. Bodoh amat, cuma wanita bodoh, Mas, yang mau nikah sama kamu. Laki-laki pelit, sombong. Kaya nggak guna. Dari ini, kamu mau kemana? Aku mau minta cerai, Mas. Apa maksudmu? Iya, Mas. Udah lama aku memikirkan hal ini. Dan aku mengambil keputusan, aku meminta cerai dari kamu. Kenapa? Aku udah nggak tahan, Mas, hidup sama kamu. Oh iya, Mas. Barang-barang semua yang kamu beliin, aku tinggal semua. Dan aku pun cuman membawa alat backup ini. Ini pun hasil dari keringat aku, Mas. Ya udah kamu mikir sana. Mikir sana. Iya, Mas. Pusing aku. Semua istriku habis kabur semua. Mas, itu Pak Paijo kenapa? Oh iya. Mbak Rini. Iya, itu Pak Paijo kenapa? Kok gulung-gulung di halaman? Iya, Mbak, dia ditinggalin sama kedua istrinya. Maksudnya gimana? Iya, dia saya tinggalin sama Septi juga. Kita minta cerai, Mbak, dari dia. Lah kenapa, Mbak? Kami ini udah nggak betah, Mas, tinggal sama laki-laki seperti itu. Oh iya, Mbak Yud, katanya dia mau nikahin Mbak Yud ya? Ogah, siapa yang mau dinikahin orang seperti itu? Udah sombong, pelit. Amit-amit. Untung Mbak sadar dan minta cerai sama dia. Iya, Mbak, kami sudah nggak sanggup lagi hidup sama dia. Ya Mbak, dicari yang lebih baik aja Mbak. Iya. Ya udah ya, Mbak Yud ya. Iya ya, Mbak. Saya pamit Iya, permisi. hati-hati ya Mbak. Iya. Dek Yud, Ya, Mas. untung aja kamu nggak nerima itu ya lamaran Pak Ijo. Ih, Mas, aku ini masih waras Mas. Hanya orang gila yang mau nikah sama dia. Udah yuk, tinggalin aja. Ternyata harta itu nggak menyamping kebahagiaan ya. Mbak. Oh, sekarang lihat tuh, hidup sendiri kan dia. Oh,